Jadi untuk langsung saja untuk proses perkuliahan, untuk kita harus memilih karena tadi itu Anda pertama kali masuk, kalau sudah masuk masa waktunya untuk Anda absen via Lumen, oke? Tepat waktu. Kalau Anda misalkan izin ataupun ada hal berhalangan, bisa confirm ke WA saya aja, boleh. Kalau misalkan ada surat keterangannya boleh di-sharekan ke saya. Nanti pada saat masuk disampaikan lagi yang kopinya kalau belum ada. Nah, pokoknya absen dulu, oke ya? Yang kedua, Anda mengakses Lumen dan mengklik semua materi yang ada, karena kita menganut prinsip dia delivery, interaction, and assessment. Ya, jadi delivery-nya itu interaction itu ya absen tadi dan kita sudah head to head. Ya, kalau kita misalkan ada perkuliahan yang memang diliburkan karena sesuatu dan hal, entah saya ada tugas keluar ataupun juga libur nasional, itu sudah tahu Anda bahwasanya sudah ada absensinya via online juga, pertemuannya via online juga. Biasanya Sabtu, menggunakan terserah Anda apakah Jimmy ataupun menggunakan Zoom. Untuk saat ini dua aplikasi itu untuk video kita yang kita defaultkan ya, yang kita pakai. Nah, jadi interactionnya untuk saat ini absolutely kita langsung head to head ya, datang ke sini. Kecuali itu pengganti yang dimana itu hari Sabtu seperti itu kita pakai juga. Jadi Anda materi-materi yang teori khususnya ataupun praktikum, kalau ada materi yang sudah diletakkan di Lumen, Anda klik khususnya teori. Saya perbolehkan untuk saat ini Anda tidak mau completely juga boleh. Jadi intinya ada sesuatu hal di materi itu yang Anda dapatkan pengetahuannya yang Anda tidak tahu, kayak gitu. Misalkan penjelasan mengenai kitab CPU, Central Processing Unit, apa kegunaannya. Ketika ada penjelasan di video itu, Anda ketika dulu di notepad, apa yang Anda baru tahu, untuk apa nanti assessment. Di video itu juga Anda mengkomentari langsung. Sudah, Anda tidak mau completing, misalkan itu sampai dengan 30 menit, kayak langsung sampai. Nah, karena itu kan saya recording pada saat COVID itu online seperti itu, ataupun ada yang offline pada saat juga ada yang di kelas ya. Nah, jadi intinya media streaming itu langsung bisa di assessment. Dengan Anda mengomentari, saya minta tolong tidak perlu saya cek. Pokoknya ada 16 komentar dengan akun yang berbeda, selesai pada saat itu ya, pada saat jam kita kuliah. Nah, yang kedua ada kuis lagi. Nah, kuis itu memang syukur-syukur sesuai dengan apa pertanyaan yang ada di materi. Kayak gitu. Yang entah dari media streaming ataupun dari ebook yang minta saya Anda membacanya di halaman berapa, seperti itu. Jadi delivery-nya bisa bentuk video, bisa bentuk presentasi, file presentasi, atau juga dari buku yang dimana sudah ditentukan halamannya Anda membaca. Seperti itu. Nanti seperti itu nanti kita prosesnya. Nah, itu proses kita untuk perkuliahannya. Selanjutnya kita tutup dengan diskusi. Nah, diskusi itu juga saya recording untuk menambah materi ataupun memperbaiki materi yang sebelumnya. Itu harapan saya untuk yang teori. Untuk yang praktikum ya, karena ini based on project dilakukan, ini saya recording supaya tadi yang kita ngomongkan sudah didokumentasikan digital. Jadi kalau misalkan nanti ada yang hilang ingatan ya, apa pak nggak mesti. Nah, ini kita flashback lagi di dunia digital tadi ya, biasanya kayak gitu. Misalkan ngumpulnya project itu kapan, nah kapan-kapannya ini, ataupun mana yang seharusnya Anda pakai untuk studi kasusnya, ini saya tekankan dulu. Untuk studi kasusnya, karena apa? Supaya saudara-saudara nanti kalau misalkan ada kompetisi, ini saya ulangi lagi ya. Umumnya kompetisi itu diminta studi kasusnya itu yang bisa menyelesaikan permasalahan, mohon maaf dari batin saya bilang mungkin nasional istilahnya ya. Karena apa? Permasalahan nasional dari sisi pertanian itu isu nasional. Kayak gitu ya. Ataupun perkebunan perikanan ataupun bahkan kesehatan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak ada, boleh di sekitarnya. Seperti itu. Jadi dari sisi Anda melihat hal demikian, untuk sekitarnya itu lebih gampang lagi sebenarnya.
Tapi perlu saya ingatkan lagi, kalau dalam lingkup core kesehatan tadi, jangan yang macam-macam pikirannya. Maksudnya macam-macam kayak gini, mau apa menyelesaikan permasalahan jantung, bukan kayak gitu ya, nggak selesai kita ceritanya. Tapi kalau kita ngomong bagaimana early warning, jadi sifatnya itu yang mengantisipasi, bukan ketika dia collab, wah kita menyelesaikan bagaimana membuat robot itu bisa memasang ring otomatis pada enggak ya, itu kosong ngomong ya. Jadi kita tuh yang ngomong rasionalis saja. Misalkan ketika detak jantung orang itu di abnormal itu bisa tinggi bisa rendah, jadi tidak normal posisinya. Jadi jangan ngomong jantung itu yang dikatakan abnormal itu berdetaknya itu lebih cepat, enggak juga. Bisa juga ketika lebih lemah, nah itu dikhawatirkan juga toh. Nah, dengan kata lain, ada mungkin sensor-sensor yang murah seperti itu yang bisa diintegrasikan dengan, sudah saya tentukan brandnya Arduino ya dalam sisi penggunaan produknya, karena bisa mikrokontroler itu berbagai banyak variannya ataupun juga brandnya. Untuk saat ini kita Arduino karena nanti apa? Support untuk scriptnya ataupun service yang lainnya itu mungkin saat ini yang lebih tren dari sisi perspektif saya itu Arduino seperti itu. Karena nanti bisa diintegrasikan misalkan dengan Blink yang servisnya free untuk saat ini ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwasanya projectnya itu yang masuk akal dengan budget sekian, dan permasalahannya syukur-syukur itu juga latar belakangnya karena nanti disampaikan di laporan alasannya kenapa pilih itu seperti itu. Nah, jadi konsentrasikan saja di 5 hal ini. Ulangi 4 hal ini: perkebunan, pertanian, perikanan, dan kesehatan. Kalaupun tidak ada, silakan yang di sekitar Anda yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya apakah di rumah tangga ataupun di sekitar Anda melihat apa seperti itu. Contohnya saja lah paling gampang juga, misalkan kita lihat traffic light itu belum banyak yang mengintegrasikan untuk voice warning ya, voice warning. Jadi ketika orang itu melewati zebra cross, ketika itu belum ada warna merah kayak gitu, jadi ketika dia mau melewatin saja itu langsung kasih ring mungkin ya, ataupun buzzer ya, ataupun juga ada yang ngomong kayak gitu bahwasanya Anda melewati jalur terlarang, misalkan seperti itu. Ataupun mungkin di jalan-jalan yang sudah terbebas dari, mohon maaf ini kaki 5 seperti itu ya. Jadi ketika itu bisa di-track oleh sensor Anda untuk orang itu terlalu lama stay di situ, diasumsikan dia berjualan di situ, itu memberikan early warning mungkin. Buzzer mungkin terlalu lama di situ. Itu menyatakan apa? Ternyata Anda di situ jualan kayak gitu. Ya, itu misalkan saja asumsinya ya, karena kan mungkin fiturnya terbatas begitu, paham? Jadi Anda bisa rasional dalam sisi batasan penyelesaian permasalahan dengan budget itu ataupun resource yang Anda dapatkan. Kayak gitu. Jadi Anda boleh bagaimana mengaturnya, situasinya juga. Kayak gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain itu temanya. Nah, yang sekarang saya harus sampaikan dengan saudara-saudara supaya ini untuk di-lock ya, dikunci. Untuk timeline-nya, waktu batasan. Pertama, dalam sisi kita ngomong mengenai mid dan was itu default ya. 8 sampai dengan 16. Mid itu pertemuan ke-8, minggu 8 ya. Was itu minggu 16 ya. Nah, untuk kita ngomong sekarang project itu ada tema, penentuan tema dan judul. Dan selanjutnya progres materinya. Anda harus dapatkan dulu materinya. Kayak gitu. Selanjutnya nanti baru ada pembuatan draftnya, draft laporannya, kapan mengumpulnya, barulah finalisasinya, finalisasi project dan pelaporannya seperti itu. So, sekarang pastikan dulu Anda bisa untuk tadi ya, misalkan tadi teman-teman itu mungkin kelamaan maksudnya. Yang tadi ada nggak dapat? Yang nyari tadi? Ya, belum ada sama sekali. Belum ada itu memang belum ada contoh atau gimana? Belum. Nah, ini jadi kayak gini. Tema, ingat kita ngomong tema. Tema itu ini. Barulah judul. Nah, nanti saya share bagaimana
menjelaskan tema dan judul yang nanti disahkan. Kayak gitu. Jadi memang sepakat dulu kelompoknya. Nah, kelompoknya saya ulangi lagi untuk rekan-rekan mahasiswa bahwasanya tolong kita mau bareng-bareng proses perkuliahan itu nanti hasilnya semuanya A. Ya, karena sifat tugasnya apalagi grup kayak gitu ya. Usahakan kita yang grup saja, kita fokuskan, jangan ada tugas tambahan personal. Nah, jadi untuk tema dan judul ini banyak-banyaklah melihat ya, mendapatkan insight dari media online, entah itu streaming ataupun website. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika Anda tidak mendapatkan hal-hal yang apa yang Anda mau kerjakan, itu ya susah. Makanya kita dapat insight-nya dari media online tadi. Oh, kayak gini nih. Kalau misalkan kelihatan visual kan ketahuan tuh mau bikin apa, seperti itu ya. Nah, jadi itu lebih aman. Progres materi ini apa? Kalau ada pakai Arduino.cc/project, misalkan itu how to make sensor for early warning bird, dia bahasa Inggris semuanya tuh. Pak, aku translate tuh Pak pakai bahasa Indonesia, apa websitenya? Upayakan bahasa Inggris saja. Jadi kalaupun Anda mau translate di blog, Ctrl C, Ctrl V ke Google Translate, nah itu mungkin apa nggak apa-apa. Jadi biasakan Anda tetap vision Anda melihat teks-teks yang berbahasa Inggris dulu, kayak gitu, ya. Nah, jadi progres materi itu dikumpulkan. Pak, ini ada skematiknya, jalur komponennya. Pak, ini ada code-nya. Pak, ini komponennya memang ada, sudah saya searching, ada, tersedia di e-commerce. Dan tidak kalah penting, harganya masuk dengan budget yang sudah ditentukan. Understood? Ya, jadi seperti itu. Jadi progres materi ini setidaknya 1 minggu, satu semuanya ini harus dapat, kayak gitu, harus dapat. Supaya apa? Nanti boleh dikolabkan, dikolaborasikan. Misalkan nanti sudah dikumpulkan nih, Pak dapat ini semuanya komplit nih, ada nih. Nanti dilihat mana yang lo budget tadi, yang sesuai. Nah, nanti baru kita kumpulkan kelompoknya. Jadi kita belum bisa menentukan kelompok seperti itu. Supaya nanti kita compare, kita bandingkan mana yang memang itu masuk di ranah ini. Kayak gitu. Baru kita nanti bisa bandingkan. Misalkan anggap saja 1, 2, 3 nih, orang 3 nih. Ternyata ini mereka ini tema apa project itu bisa sama menyelesaikan satu tema. Pertanyaan misalkan. Seperti itu. Misalkan ini hanya untuk mengatur aliran air pada persawahan misalkan. Ataupun ini tiga-tiganya ternyata sama. Untuk bagaimana temanya itu dalam sisi perkebunan untuk karet. Apa itu? Bagaimana menyampaikan karet itu tetesan di mangkok itu sudah melebihi kapasitas mangkoknya. Dia kirimkan ke IoT untuk di-deliver ke smartphone. Supaya apa? Kalau dia misalkan jatuh ke bawah, ya jatuh pasti ke bawah ya. Itu nanti apa karetnya kotor kan rusak ya, kasihan toh, sayang toh. Nah, dengan kata lain bahwasanya itu bisa tinggal dilihat. Oh, yang ini ternyata untuk tanaman karet, tapi pertemuan untuk melihat apakah banyak apa istilah itu tanaman-tanaman lain, tanaman-tanaman liar, mendeteksi tanaman-tanaman liar di sekitar pohon karet misalkan. Kalau itu terlalu banyak memberikan early warning. Kalau ini ngomong masalah mangkoknya itu, kalau itu misalkan kepenuhan apa getahnya, dia memberikan early warning. Kalau ini lain lagi, dia mengecek bagaimana kesehatan dari pohon karet itu melihat dari teks warna getahnya misalkan, kayak gitu. Misalkan saja. Jadi kalau ini terlalu mahal nih pasti, karena itu nanti apa Arduino-nya terintegrasi dengan kamera, nambah modul lagi mungkin. Nah, ternyata ini di skip. Ini tinggal di sini. Mana yang lebih murah? Nah, jadi ketika seperti itu, apalagi misalkan temanya sama seperti itu ya, itu jauh lebih baik untuk nanti dibandingkan mana yang lebih rasional untuk di-develop, dibangun seperti itu. Oke? Nah, saya ulangi lagi, tujuan saya membangun konsentrasi yang seperti ini, tujuannya satu, ketika ada kompetisi, Anda bisa menyampaikan secara latar belakang konsepnya seperti apa untuk diselesaikan seperti itu. Nah, itu lebih kuat nantinya. Bagaimana?
Bisa dipahami apa arahan saya untuk proyeknya? Bisa Pak. So, ini kita harus pastikan dulu. Kira-kira tema dan judul untuk mendapatkan progres ini, apakah minggu kedua atau minggu ketiga itu sudah final? Karena kalau kita minggu keempat agak repot nanti. Jadi syukur-syukur minggu kedua itu sudah ada yang memang kelompok ya, mengumpulkan kelompoknya, menyamakan satu visi, ataupun seperti ini juga. Saya nggak tahu ya, apakah kita lebih nyaman itu saya membagikan kelompoknya, ataukah Darul lebih pahami temennya. Jadi apakah kalian satu sama lain lebih paham seperti itu, kayak gini maksudnya. Ingat ya, tujuan kita semuanya prosesnya A nilainya. Dengan kata lain menyeimbangkan. Jadi kalau misalkan ini Daru, misalkan dengan Pepri, misalkan dengan siapa nanti? Dengan Miriam misalkan, ini orang-orang yang expert nih di sini. Terus dia maunya dia saja bertiga. Terus kawan-kawannya yang belum banyak paham mengenai ini dibiarin kayak gitu. Nah, ini enggak seimbang. Jadi syukur-syukur yang 3 orang itu mecah. Kayak gitu. Ini misalkan rajin, agak rajin, malas, agak malas, terlalu malas misalkan. Nah, jadi yang malas tadi disondingkan dengan yang rajin supaya nanti mana yang lebih hebat influennya. Syukur-syukur yang malas tadi terinfluen ke rajin, jadi ikutan rajin seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, harapan saya ulangi lagi, tolong untuk rekan-rekan mahasiswa bisa gitu memahami satu sama lain, terus menyimbangi komposisi kelompok. Itu maksud saya. Kayak gitu. Jadi minggu kedua itu sudah tahu bentuk menyimbangi kelompok dan sudah tahu materinya kira-kira mana yang mau diambil. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita mau menentukan waktu. Untuk saat ini saya bilang kayak gini, untuk judul dan tema harusnya minggu kedua sudah aktif. Karena Anda sudah mulai progres sekarang. Kayak gitu. Untuk progres materi itu minggu keempat itu sudah dapat semuanya. Kayak gitu. Materinya apa? Jalan tadi komponen, code, ya programnya dan service lainnya yang apakah bisa disondingkan atau tidak akan menggunakan Blink. Karena sekarang ini yang kemarin itu teknologi air itu servisnya kemarin itu gratis, tapi sekarang ternyata bayar begitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus antisipasi. Nah, draft ini itu bagaimana project itu setidaknya 80% itu sudah kelihatan. Project itu include dari sisi dia punya perangkat plus laporan. Nah, ini kalau menurut saya minggu ke-8 itu sudah ada, sudah terlihat makhluknya. Minggu ke-12 finalisasi itu sudah saling mengumpulkan kayak gitu, sehingga kita minggu ke-13, minggu ke-14 dan 15 itu presentasi proyeknya per kelompok kayak gitu. Ada question? Ada pertanyaan? Ini defaultnya dulu ya. Kalau dari arahan saya kayak gitu. Jadi kalau ini warning sekali ini ya. Kebanyakan kalau misalkan itu sudah melampaui minggu ke-5 belum ada apa-apa, biasanya terindikasi kelompok itu akan gagal. Apalagi kayak gini, cak-cicuk, tidak memahami, tinggal ambil saja, tarik kayak gitu materinya, sehingga dia menyampaikan, Pak ini progresnya Pak, ini Pak nanti apa judul temanya. Ternyata belum ada lengkapi. Materi-materinya itu semuanya apakah rasional dibangun dan dibeli komponen-komponennya, sehingga Anda tidak bisa melanjutkannya. Sehingga apa ngomong, Pak saya mau revisi tema dan judulnya Pak, aduh. Nah itu yang membuat biasanya gagal, tidak fokus. Nah untuk rekan-rekan mahasiswa ini tolong tetap dijaga kebersamaannya, keep together. Proses perkuliahan ini bukan menjadikan Anda seorang yang individualistis, yang hebat sendiri, nggak boleh. Apalagi yang saya tahu awal semester Anda menyampaikan Anda mencari networking. Nah bukan berarti juga
seseorang ya, someone dalam kelompok itu ketika ini bakal mau asiknya aja nih, mau sendiri aja nih, mau enaknya aja nih, mau apa terima selesai. Hal-hal demikian tolong yang orang-orang seperti itu dirubah. Bahwasanya kita kerja kelompok, jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dan saling memahami. Nah, itu proses perkuliahan juga seperti itu. Untuk proses bisa bekerja sama. Bagaimana? Ada pertanyaan ini? Tidak menutup kemungkinan, saya ulangi lagi, untuk semester ini kalau belum Anda mendapatkan informasi lomba dari IG, dari perguruan tinggi itu ya, yang lainnya itu Anda bisa ikut kayak gitu. Karena biasanya yang akan dinilai itu dari sisi latar belakangnya, why, mengapa ini Anda, terus Anda how, bagaimana desain dan perangkat itu bisa menyelesaikan permasalahan itu, walaupun tidak secara realnya itu bisa diselesaikan kayak gitu. Makanya biasanya dari sisi konsep dan gambaran implementasi itu yang dinilai pada saat kompetisi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini sudah saya dokumentasikan dulu ya, kayak gitu.